Maka ibu-ibu hadirat rahimakumullah, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tahu persis getaran umatnya, semuanya kepingin masuk surga. Maka Rasul memastikan semua umatku masuk surga tanpa kecuali. Yang mau masuk surga, berarti syaratnya udah punya, mau. Tapi ada yang nggak mau. Maka Rasulullah SAW pernah mendapatkan berita dari malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril mengemukakan waktu itu di hadapan Nabi Hurairah, siapa yang dalam kehidupannya bersama dengan la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang dalam kehidupannya dengan la ilaha illallah masuk surga. Abu Hurairah kaget Rasulullah mengatakan begitu. Walau saroko ya Rasul, walau saroko, walaupun tukang nyolong, walaupun ngerampok, walaupun koruptor, masuk surga. Walaupun pezina ya Rasul, iya. Walaupun pezina, walaupun gak pernah sholat ya Rasul, iya. Walaupun gak pernah sholat, walaupun gak pernah zakat, iya. Walaupun kelakuannya ulah wetah, asal mau masuk surga, dia masuk surga. Enak kan? Enak kan? Iya. Orang lain juga begitu. Orang lain kan ngiming-ngimingi umatnya masuk surga. Buka-buka paha masuk surga. Buka-buka masuk surga. Akhirnya berbondong-bondong ikut agamanya. Kalau di agama kita kadang neraka. Sholatnya salah dikit neraka. Aduh, ketakutan, akhirnya nggak pada ikut. Cuma untungnya kita nilainya bagus. Nah, masuk surga, Bu. Masuk surga. Nah, kalau begitu ngapain dong? Saya muludan, saya sholat, saya zakat. Ngapain? Bu, yang namanya masuk surga kan ada yang belakangan, ada yang depanan. Ya kan? Kita mau yang belakangan atau yang depanan? Oh iya, pengen yang depanan kan? Pengen yang di depan. Siapa yang paling depan? Ya ini yang pakai seragam duluan tuh. Pamitan saya dulu ya Bu. Lihat dulu kalau Bapak Tahila depan ikut gitu. Jadi ibu-ibu masuk surga semua. Ibu-ibu di akhirat nanti ada orang yang paling akhir masuk surga. Ketika Rasulullah ngadep ke Allah minta izin mendapatkan syafaat, kan kita semua Bu nanti kompak. Nanti dari kiamat Bu, ketika matahari dekat banget, itu kita semua kompak. Ayo kita minta nabi-nabi kita ngasih syafaat. Semua sepakat. Ayo kita berbondong-bondong ke Nabi Adam. Datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau kan makhluk Allah yang diciptakan khusus dari tanah. Engkau kan makhluk Allah yang ketika penciptaannya kamu tinggal di surga. Engkau kan makhluk Allah yang paling disayang Allah. Tolonglah kami, mintakan kepada Allah supaya kami nggak panas kayak begini. Kata Nabi Adam, maaf, saya nggak bisa nolong kalian. Boro-boro nolong kalian, anak saya itu yang namanya si Kobil saja nggak bisa saya atur. Siapa namanya? Kobil bunuh siapa? Bunuh Habil. Akhirnya Nabi Adam minta, coba kamu minta tolong kepada Nabi Nuh. Oh begitu ya? Datang Nabi Nuh. Ya Nuh, tolong kami ya Nuh. Engkau kan paling hebat. Engkau kan Rasul pertama. Di hadis Muslim disebut Rasulun awwalun. Engkau kan Rasul yang pertama. Tolonglah kami berikan syafaat. Kata Nabi Nuh, ya boro-boro saya nolongin kamu. Anak saya saja yang namanya Kan'an ngaladut. Anak saya yang namanya Kan'an ngaladut. Saya malu pada Allah. Bagaimana nolongin kamu? Terus gimana dong? Coba aku nanya pada Nabi Ibrahim. Minta, oh begitu. Datang kepada Nabi Ibrahim. Engkau kan Khalilullah, engkau kan kekasih Allah. Tolong kami Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, ya pura-pura saya nolongin kamu. Saya punya 3 dosa yang saya sesali sampai hari ini. 3 dosa Bu yang disesali. Nabi Ibrahim punya 3 dosa yang disesali sampai hari ini. Kata Nabi Ibrahim, saya dulu pernah bohong kepada anak muda yang nyamperin saya. Anak muda nyamperin, him, ya, yuk kita ke lapangan.
Ngapain? Itu lagi rame-rame sesembahan. Kata Ibrahim, maaf saya lagi sakit. Padahal gak sakit. Bohong Ibrahim yang pertama. Bohong yang kedua, saya pernah bohong yang keduanya. Ketika saya ada di pengadilan Raja Namrud mengatakan, kamu Ibrahim namanya? Iya. Siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Saya jawab, itu tuh patung yang gede. Padahal saya tahu saya yang menghancurkan. Saya hanya bermain kata. Tanya patung yang gede. Tuh kampaknya ada di pundaknya. Akhirnya Raja Namrud kelepek-kelepek kalah. Namanya pimpinan kalau udah kalah ya nggak ada jalan lain kecuali penjara. Nggak ada omongan, bakar. Nabi Ibrahim akhirnya dihukum bakar. Bohong yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiganya kata Nabi Ibrahim, saya dulu pernah mengadakan perjalanan dengan istri saya. Kamu kan tahu istri saya itu cantiknya bukan main. Kerajaan semua tahu perempuan yang paling cantik adalah istri saya, namanya Sarah. Jadi Nabi Ibrahim istrinya cantik, Bu, Sarah. Jadi kalau ibu merasa cantik berarti kayak Sarah. Cantik. Kerajaan tahu. Begitu Sarah mau mengadakan perjalanan, itu raja tahu, lalu menyuruh pengawal, "Hei pengawal, tolong jemput itu perempuan paling cantik mau ke dalam kota. Tolong bawa ke sini, katakan kasih kabar gembira mau dinikahi raja." Begitu mau dijemput, ternyata berdua sama laki-laki. Lalu oleh pengawal ditanya, laki-laki kamu siapa? Saya Ibrahim. Kamu apanya? Saya saudaranya. Nabi Ibrahim mengatakan, saya saudaranya. Sarah kan kemudian ngelirik dengan, oh saudara. Ngomong apa? Suaminya nggak bertanggung jawab amat gitu, kira-kira begitu kalimatnya. Akhirnya tahu kalau itu saudaranya, diperlakukan dengan baik. Ayo kalau begitu kamu berdua ikut. Begitu ikut, Nabi Ibrahim disuguhi makanan yang enak, dikasih kamar yang mewah, suruh enaklah di kamar istana. Sementara Sarah disuruh menghadap raja. Sarah disuruh menghadap raja karena mau dinikah. Dalam riwayat mau disentuh, sentuhan yang pertama raja terpelanting. Bro-bro. Alah, ini perempuan ada apanya, cantik-cantik, galak banget. Nyoba yang keduanya, nggak usah marah-marah, tenang. Tadi tangan satu, tangan dua. Ternyata terpelanting malah lebih jauh, bro-bro, nabrak tembok. Waduh, ini perempuan apaan ini? Sakti banget. Wah, saya nggak mau kalah. Mau langsung ketiganya. Yang ketiganya nggak pakai pengetahuan dia. Diem-diem. Mau ditubruk. Begitu mau ditubruk, malah dianya jatuh terpelanting. Akhirnya kata rajanya mengatakan, ini jin. Bawa. Akhirnya Siti Sarah aman. Itu Nabi Ibrahim, Bu. Dosanya ada 3, nggak siap memberi syafaat pada kita. Kita dosanya berapa? Nabi Ibrahim itu, Bu. Ya Allah. Kata Nabi Ibrahim, udah jangan ke saya. Itu tuh ke Musa. Nabi Musa datang ke Nabi Musa. Nabi Musa nggak siap. Kata Nabi Musa, tuh ke Isa kan lahirnya khusus, pakai ibu nggak pakai bapak. Datang ke Isa nggak siap. Kamu datang aja ke Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang ke Muhammad, kamu datang tepat pada orang yang tepat. Rasulullah kemudian menghadap Allah di bawah arsy, lalu sujud, lalu Allah mengatakan, bangun hai Muhammad, apa yang kamu minta akan saya berikan. Kata Rasulullah, ummati ya Allah ya Rabbana, umatku. Coba sampai segitunya, Bu, sampai di akhirat, umatku. Akhirnya memberikan syafaat. Syafaatnya 3 kali, Bu, nggak sampai 4 kali. Syafaatnya 3 kali. Pertama, syafaat yang pertama adalah itu yang pada jalan di Siratal Mustaqim, yang tertatih-tatih, nggak nyampe-nyampe, langsung diambil satu-satu oleh Rasul. Masuk. Satu-satu ngambilnya. Satu-satu. Maka milih, minta duluan. Ya satu-satu. Lah lama dong. Lama. Dalam riwayat lamanya cuma 2,5 jam. 2,5 jam.
Seharinya sama dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun dalam surat Al-Ma'arij khamsina alfasanah gitu. 50.000 tahun 2,5 jam waktu akhirat. Satu-satu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak-bapak, Rasulullah akan melihat umatnya yang sudah masuk neraka. Dilihat siapa-siapa yang kelihatan diambil oleh Rasul. Diambil satu-satu. Siapa yang kelihatan, yang tidak seluruh tubuhnya kebakar. Apanya yang tidak kebakar? Bekas wudhunya. Jidat, hidung, telapak tangan kanan kiri, lutut kanan kiri, jari kaki kanan, kaki kiri, nggak kebakar, kelihatan bersinar, diangkutin satu-satu, nggak perlu ditanya nama, Fatahillah, PUP ya, nggak usah, langsung kenal, bawa. Kebetulan bukan Fatahillah yang ini, kalau yang ini udah di surga, ya udah di surga. Nah, kalau enak-enak mah minta duluan, Pak. Yang terakhir, Bu, yang terakhir Rasul, ini umatku masih ada lagi enggak? Masih ada lagi enggak? Ada yang ngacung, enggak kelihatan. Saya ya Rasul, saya ya Rasul. Ada suara siapa ini? Ternyata orangnya udah ireng tungteng, Pak. Udah hitam, udah gosong semua. Kamu kenapa? Saya minta keluar dari neraka ya Rasul. Saya minta keluar dari neraka ya Rasul. Dialah yang terakhir. Kenapa? Kamu masuk surga? Gak ke surga juga gak apa-apa. Saya pengen lihat surga kayak apa. Pengen lihat. Kamu bener pengen lihat doang? Iya ya Rasul. Akhirnya diangkat oleh Rasul. Naik keluar dari api neraka. Lihat surga. Ternyata lidahnya doang yang. Kenapa kamu? Boleh nggak saya ke pintunya? Hah? Katanya cuma di sini doang liatin. Kok ke pintunya? Ke pintunya aja deh, nggak akan main minta lagi yang lain-lain. Akhirnya benar begitu. Rasul ketika menceritakan itu sampai senyum-senyum. Akhirnya dibawa, ya udah ke pintunya. Udah di pintu. Matanya belum, wah. Ternyata di dalam isinya orang cantik, orang ganteng, sedang terkekek-kekek. Ada yang duduk di atas dipan-dipan. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Suami istri pada, ya Allah, cubit-cubitan kecil-kecil, ya Allah. Oh. Akhirnya, ya Rasul, boleh nggak saya ikut masuk? Lah, kamu katanya di pintu. Kok sekarang mau ikut masuk? Enggak, bikin masuk aja. Nggak usah merasakan gimana nikmatnya kamar, nggak usah deh. Saya masuk aja, pengen ngeliat kayak apa. Akhirnya Rasulullah senyum, akhirnya masuk. Begitu masuk, akhirnya jadilah kemudian pendek kata jadi penduduk surga. Udah jadi penduduk surga, tiba-tiba kabur. Kabur ini orang, kamu keluar lagi kenapa? Kamu keluar lagi kenapa? Rasulullah nanyain, ya Rasul malu dong. Kenapa malu? Ini saya di sininya mari ada kata-kata alumni neraka. Waktu pertama hitam legam, dia minta supaya dimandikan oleh Rasul. Dimandikan ke Telaga Kausar. Telaganya Rasul namanya Telaga Kausar. Dimandikan, semuanya meletik kayak kacang hijau direndam. Kacang hijau direndam kan kulitnya meletik. Kayak gitu. Hilang semua hitam-hitamnya. Langsung masuk ke surga. Ternyata dibully sama orang-orang surga. Lewat semua dilirik, nggak ada yang negur, nggak ada yang ngajak ngobrol. Akhirnya ada yang nunjuk. Oh, lari keluar malu, ngadu pada Rasul. Ini ya Rasul, bojo dihilangin, ini apa? Alumni neraka. Ya Allah. Rasul senyum, ya sini nih. Kamu tadi belum tutup kamu belum selesai masuk Telaga Kausar, celupin lagi yang lebih lama. Sampai kemudian keluar habis, baru kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kali. Itu yang gaya begitu tuh, Bu. Yang terakhir, yang di dadanya ada iman, gak pernah sholat, gak pernah zakat, gak pernah puasa,
hidupnya semaunya sendiri tapi beriman. Ketika ada orang meninggal, dia datang ikut gotong. Ketika ada peringatan di masjid, dia ikut rame-rame bikin konsumsi, tapi sholat boten. Tapi apa-apa nggak mau udah pokoknya. Bila perlu main suling di depan masjid yang orang lagi pada sholat. Tapi jangan lupa, ketika dia la ilaha illallah, dia juga ahli surga. Cuma udah ireng kumpeng. Jadi ibu-ibu, azizun alaihi ma'anittum, harisun bil mu'minin. Yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat ingin umatnya itu sejahtera. Gak mau susah, gak mau umat saya susah, tapi harus sejahtera. Harisun alaikum, sangat ingin alaikum atas kalian bil mu'minin, aman, tentram. Makanya kelak ibu-ibu, dulu kita umat manusia pernah hidup sejahtera zaman Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz itu memimpin selama 3,5 tahun, tapi umatnya sangat bahagia. Ketika mau bagi zakat, sulit kepada siapa zakat ini dibagi, karena semuanya kaya. Zaman Umar bin Abdul Aziz wafat umur 3,5 tahun. 3,5 tahun memimpin negeri, sampai sekarang kesuksesannya masih menjadi bahan pelajaran para pemimpin kita. Cuma 3,5 tahun, nggak pakai 4 periode. Cuma 3,5 tahun, terus ke sini terpuruk. Yang kita masih melihat tulisan yang ada di truk. Coba lihat ada tulisan di truk. Ada bapak-bapak pakai peci, megangin rokok gede, tulisannya apa? Enak zaman putu. Gitu ya. Suka ada kata-kata itu kan? Oh, ternyata begitu. Dulu. Ya Allah. Bapak-bapak masih ingat dulu ada GBHN? Garis besar haluan negara, kira-kira 5 tahun mau ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain, kapan kita punya pesawat terbang, kapan kita duduk sejajar dengan Amerika, kapan kita duduk sejajar dengan Rusia. Oh, itu dulu ditata betul. Apal dulu menteri-menteri, Bu? Apal? Suruh ngapalin, sekarang apal? Sekarang belum sempat apal, penjara ya Allah. Kitanya belum sempat apal, udah dimasuk penjara. Ya Allah Gusti, sulit Pak, Bu. Saya jadi guru suruh ngapalin anak-anak menteri, nggak apal-apal dia, nggak apal-apal. Baru apal ganti. Itu kemudian berdiri terus. Nanti pada masa yang akan datang, umat Islam akan mencapai satu kemakmuran yang dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti umat Islam akan kesulitan membagi zakat. Tapi sebelum itu Rasul sudah pernah menyampaikan, sayati zamanun ala ummati, satu masa akan terjadi pada umatku, salatinihim kal asad, dia dipimpin oleh sultan-sultan kal asad, sultan yang seperti singa. Wa wazaroihim kadziab, wazir-wazirnya, menteri-menterinya seperti serigala. Wa qadaihim, qodi-qodinya, hakim-hakimnya, jaksa-jaksanya, penegak-penegak hukumnya kal kilab, kayak anjing. Wa sairin nas, rakyatnya, kebanyakan kita kal aghnam, kayak kambing. Kayak kambing. Fakaifa, bagaimana kambing itu bisa hidup sementara di kelilingnya ada singa, ada serigala, ada anjing. Bagaimana dia bisa hidup dengan tenang? Mau makan ini takut diterkam, mau makan ini. Kelak sebelum terjadi muslim tinggi sekali derajatnya, kemakmurannya tidak ada yang menandingi, akan terjadi seperti itu. Kapan? Wallahu alam. Apakah sekarang udah terjadi? Mudah-mudahan belum. Pemimpinnya kayak singa. Tahu singa? Singa itu penguasa, bukan pemimpin.
Singa itu penguasa hutan. Tahu bedanya penguasa sama pemimpin? Kalau penguasa itu mempengaruhi rakyatnya supaya mengikuti kehendaknya. Tapi kalau pemimpin menguasai rakyatnya dengan metode, dengan cara, dengan teknik yang dibahas bersama untuk kesejahteraan bersama. Penguasa hutan itu yang namanya singa. Kalau ada yang menjadi mangsanya, dimangsa, dicabik-cabik, bila perlu sampai tulang sumsumnya dimakan. Gak boleh orang geliat sedikit caplok, geliat dikit caplok, geliat dikit caplok. Itu nanti satu masa ada pemimpin yang model begitu. Ya, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Ibu tahu di Bekasi, Kabupaten dan Kota Bekasi itu ada 151 akun tawuran pelajar. Saya menyaksikan bagaimana tawuran pelajarnya khusus anak SMP. Saya menyaksikan bagaimana anak gak kelihatan, kenal juga enggak, tahu juga enggak, taunya pakai seragam, lagi naik motor anteng-antengnya disalib dari sisinya. Dia mepet ke kanan karena pinggir kali kanan, tapi ternyata yang mepet ngambil kanannya, ambil celurit, ditarik itu sampai putus ininya. Anak SMP masih unyun-unyun, ditangkap itu anak-anaknya masih unyun-unyun. Itu di akun itu Pak, itu calon pemimpin kita kal asad, kayak singa. Bagaimana kalau model itu nanti gede jadi pemimpin? Yang kedua, wazir-wazirnya, menteri-menterinya kal kilab, kayak kalbiab, kayak serigala. Tahu serigala? Serigala itu licik. Serigala itu paling pintar, nanti datangnya pagi-pagi, lalu di atas gunung, tandanya ada mangsa. Matanya, ada ayam. Itu benar-benar liatin. Menteri-menterinya cerdik-cerdik, bukan pandai-pandai, cerdik-cerdik. Bagaimana cara memanfaatkan itu? Bisa dibayangkan Bu, kita mencari 1 juta susahnya bukan main. Ngitung duit aja susah. Lah dia miliaran Pak, 40 miliar di parkiran hotel, dibuka 40 miliar di, pintar lagi, cerdas pakainya. Ada yang bawanya pakai plastik kresek. Kalau kita mah plastik kresek nasi uduk. Kan menteri-menterinya nanti, bukan sekarang mah soleh-soleh. Yang ketiga, waqodoihim, penegak hukumnya kal kilab, seperti anjing. Tahu anjing Pak? Anjing gagah kan, ganteng, tapi anjing itu setahu saya dia akan patuh pada siapa saja yang ngasih makan. Di rumah itu ada anjing, tuan rumahnya pergi, tolong jagain rumah ya. Siap tuan, ho ho ho. Lalu ada perampok datang, pasti digonggong, wow, 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 wow. Kata perampok, oh lah, ada anjingnya, pergi. Malam keduanya perampoknya bawa tulang. Nah, ini tulang. Nah, perampoknya mundur, dia kan ngelirik, siapa nih? Malam ketiganya bawa daging. Makin apal itu anjing siapa yang bawa daging, padahal perampok. Malam keempat bawa daging dikit, buka pagar, nguras isinya. Anjingnya anteng, lagi anteng Masya Allah, ini kelakuan anjing. Siapa saja yang ngasih makan dia patuh, dia tunduk. Itu penegak hukumnya model begitu nanti yang akan datang. Bisa dibayangkan siapa yang punya duit, sukses urusannya. Ganteng-gantengnya, segagah-gagahnya anjing, rumahnya kadang lebih mewah dari tipe 21 kita. Yang kalungnya, bandulnya mungkin lebih mahal daripada emas yang gantung di leher ibu. Setiap makan, dagingnya, abonnya, minum susunya lebih mahal daripada kita kalau masuk warteg. Tapi begitu tuannya nggak ngasih makan, rantainya lepas,
Kira-kira dia keluar dari kandang, dia masuk ke warung Padang apa nyari ke tempat sampah? Anjing itu seganteng-gantengnya pasti akan nyari tempat sampah. Itu kelakuan anjing. Walaupun mungkin dia pakai mobil mewah, dasinya gantung, papan namanya segembot di sini. Itu kalau sudah tega, Bu, walaupun orang miskin, kalau harus diperes. Kalau ada yang dipersulit, kenapa dipermudah? Bila perlu ngurus ini, nanti kejadiannya saya ati zamanun ala ummati, mudah-mudahan bukan sekarang. Kebanyakan kita wa atharun nas, kebanyakan kitanya kayak kambing, bingung kesini bingung, kesini bingung, kesini bingung. Ya udah akhirnya yes man, manut saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah tega umatnya kayak begitu. Pemimpin yang mengikuti sunnah Rasul tidak akan pernah tega umatnya kayak begitu. Yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ciri kepemimpinannya adalah Raufur Rahim, penyantun, kalimatnya santun dan penyayang. Sayang pada orang tuanya, sayang pada orang-orang yang lebih sepuh, sayang pada teman-temannya, kepada koleganya, sayang pula kepada yang lebih bawah, kepada anak-anak, sayang. Raufur Rahim. Itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari rumahnya dengan Siti Aisyah, ada anak kecil di pojok lagi nangis karena hari raya, bapaknya nggak ada, nggak punya baju baru, dideketin oleh Rasul. Rasul yang berdiri terpaksa harus nunduk bersama tingginya sama dengan anaknya. Kamu siapa? Bapakmu siapa? Ibumu siapa? Saya anak yatim ya Rasul. Ya Allah, kamu mau bapakmu Muhammad, ibumu Aisyah, kamu mau ya Rasul. Akhirnya digendong, dipedang terus sampai ke rumah, dikasih baju. Raufur Rahim. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, kita mengidam-idamkan kepemimpinan, pimpinan kita model kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa dunia ini sudah sepuh. Dunia ini sudah sangat sepuh. Kalau yang namanya ibu-ibu udah sepuh, mungkin nggak bisa melahirkan anak-anaknya yang berkualitas. Ya, nggak bisa hamil lagi kalau manusia. Tapi bumi ini udah sepuh, mungkin masih belum mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Tapi insya Allah kapan waktunya akan melahirkan, menyisakan lahir pemimpin yang berkualitas, yang ciri-cirinya seperti tadi. Entah siapa orangnya, kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin negeri ini dengan maulid Nabi, kita memiliki pemimpin yang adil, yang mensejahterakan umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pukul 11 lewat 2 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila kalimatul karimah wa sholli ala habibina wa syafiina wa qabrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bi ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina amrika fil masida. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'ina wa li masyaykhina wa li mu'allimina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا يا الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون